Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan CDR dan CGR mata kuliah analisis zat gizi mikro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sondang Dea Farah, kemudian rekan saya Zahra Rambe. Saya Salsabila. Saya Intan Febrianti. Dan saya Ruth Tumarang. Baiklah, satu buku sebagai sumber informasi yang kami tulis, kemudian dari buku Food Analysis, Atomic Absorption Spectroscopy, Atomic Emission Spectroscopy, and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry dari buku Food Analysis 5th edition. Kemudian untuk jurnalnya, kami mengambil 2 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal tentang pengembangan dan juga validasi metode destruksi gelombang mikro untuk penentuan logam berat kadmium dan timbal dalam coklat dengan spektroskopi serapan atom atau SSA. Kemudian jurnal kedua, Determination of Macro and Micronutrients in Plants using the Agilent 4200 MPAES. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja instrumen, komponen penyusun instrumen, jawaban studi questions, dan aplikasi dalam analisis zat gizi. Langsung saja, untuk prinsip kerja instrumen akan dijelaskan oleh Ruth. Kepada Ruth, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama adalah prinsip kerja instrumen. Di mana prinsip kerja instrumen terdiri dari prinsip-prinsip umum. Yang pertama yaitu transisi energi dalam atom. Atom menyerap atau memancarkan radiasi dengan panjang gelombang diskrit karena tingkat energi elektron yang diperbolehkan dalam atom adalah tetap dan berbeda. Dengan kata lain, setiap elemen memiliki seperangkat transisi elektronik yang diizinkan. Yang kedua adalah atomisasi. Dalam atomisasi, hampir semua unsur hadir sebagai senyawa atau kompleks dan oleh karena itu harus diubah menjadi atom netral. Atomisasi biasanya dilakukan dengan mengekspos larutan yang mengandung analit atau zat yang diukur sebagai kabut halus pada suhu tinggi. Dan pada atomisasi, pelarut dengan cepat menguap, meninggalkan partikel padat analit yang menguap dan terurai menjadi atom yang dapat menyerap radiasi. Atau menjadi tereksitas dan kemudian memancarkan. Yang selanjutnya yaitu absorpsi atomic spektroskopi. AAS adalah metode analisis yang didasarkan pada penyerapan radiasi ultraviolet tampak oleh atom bebas dalam keadaan gas. Absorpsi atomic spektroskopi dibagi menjadi 2, yaitu prinsip spektroskopi serapan atom api, dan yang kedua prinsip penyerapan atom elektrothermal. Yang pertama yaitu prinsip spektroskopi serapan atom api, di mana prinsip ini menggunakan sistem nebulizer burner digunakan untuk mengubah larutan sampel menjadi uap atom. Solusi sampelnya adalah dikaburkan atau tersebar menjadi tetesan kecil. Kemudian dicampur dengan bahan bakar dan oksidan. Selanjutnya, atom dan ion pada prinsip yang pertama ini terbuat dari elemen yang sama menyerap radiasi dengan panjang gelombang yang berbeda. Kemudian setelah sampel diatomisasi dalam nyala api, kuantitas elemen analit diukur dengan menentukan atenuisasi atau penurunan intensitas berkas radiasi yang melewati nyala, yang diakibatkan absorpsi atomik dari radiasi insiden oleh elemen analit.
Kemudian yang kedua, prinsip penyerapan atom elektroeternal. AAS elektroeternal identik dengan AAS api, kecuali untuk proses atomisasi. Dalam AAS elektroeternal, sampel dipanaskan secara elektrik secara bertahap di dalam tabung grafit. Umumnya dikenal sebagai tungku grafit, untuk mencapai atomisasi. Yaitu spektroskopi emisi atomik. Yang pertama yaitu prinsip spektroskopi emisi api. Yang kedua, prinsip-prinsip emisi plasma optik yang digabungkan secara induktif spektroskopi. Kemudian aplikasi atomik absorpsi, emisi spektroskopi, dan plasma terpasang secara induktif spektrometri massa. Aplikasi atomik absorpsi emisi spektroskopi memiliki penyerapan dan emisi atom banyak digunakan untuk pengukuran kuantitatif unsur mineral dalam makanan. Pada prinsipnya, makanan apapun dapat dianalisis dengan metode spektroskopi atom yang dibahas. Dalam kebanyakan kasus, makanan perlu diabu untuk menghancurkan bahan organik dan melarutkan abu dalam pelarut yang sesuai. Biasanya dipakai air atau asam encer. Dilakukan sebelum analisis. Yang kedua yaitu plasma terpasang secara induktif spektrometri massa. Pendekatannya adalah mengukur atom secara langsung. Ini dimungkinkan dengan file spektrometri plasma mass yang digabungkan secara induktif. Instrumen yang menggabungkan ICP dengan spektrometer massa. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Salsabila. Yang kedua yaitu komponen penyusun instrumen. Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. SSA atau spektroskopi serapan atom dan SEA atau spektroskopi emisi atom memungkinkan pengukuran yang akurat dari unsur-unsur mineral bahkan dengan adanya komponen lain, karena spektrum penyerapan dari emisi atom unik untuk setiap unsur. Secara teori, hampir semua elemen dalam grafik periodik dapat ditentukan dengan SSA atau SEA. Dalam prakteknya, spektroskopi atom digunakan terutama untuk menentukan unsur mineral. Adapun instrumen yang ada di spektroskopi serapan atom yaitu untuk pertama, spektroskopi serapan atom adalah metode analisis yang didasarkan pada penyerapan ultraviolet tampak atau UV visual oleh atom bebas dalam keadaan gas. Dengan komponen-komponennya yaitu yang pertama sumber radiasi, contohnya lampu katoda. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur apa yang akan diuji. Lampu katoda terbagi menjadi dua macam, yaitu lampu katoda monologam, digunakan untuk mengukur satu unsur logam. Yang kedua, lampu katoda multilogam, dilakukan untuk mengukur beberapa logam sekaligus. Yang kedua yaitu alat penyemprot, biasanya sistem nebulized burner atau tungku grafit. Nebulizer dirancang untuk mengubah larutan sampel menjadi kabut halus atau aerosol dengan panjang 5-10 kepala burner memiliki celah panjang dan sempit yang menghasilkan nyala api dengan panjang 5-10 cm. Tungku grafit biasanya berupa silinder yang dihubungkan ke satu daya listrik. Yang ketiga yaitu makromator. Biasanya kisi UV visual monokromator. Komponen yang berfungsi untuk mengisolasi kelompok panjang gelombang spesifik sempit kontinu yang akan digunakan dalam uji spektroskopi adalah monokromator. Monokromator dinamai demikian karena cahaya yang panjang gelombang tunggal disebut
monomakromatik. Dalam praktiknya, cahaya yang keluar dari monokromator bukan dari satu panjang gelombang, melainkan terdiri dari pita panjang gelombang kontinu yang sempit. Hasil pemisahan dari monokromator berupa spektrum spesifik yang sudah mengalami absorpsi oleh sampel. Yang keempat adalah detektor. Detektor yang ideal memberikan sinyal yang berbanding lurus dengan kekuatan pancar sinar yang menghantamnya, akan memiliki sinyal yang berbanding lurus dengan kekuatan pancaran sinar yang menghantamnya, akan memiliki rasio signal to noise yang tinggi, dia akan memiliki respon yang relatif konstan terhadap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda, sehingga dapat diterapkan dan dibaca sebagai sinyal listrik. Detektor yang paling sering ditemui adalah unsur foto, tabung foto multipilar, dan detektor fotohidra. Semua detektor ini berfungsi dengan mengubah energi yang terkait dengan foton yang masuk menjadi arus listrik. Yang kelima adalah perangkat pembacaan analog atau digital. Pemrosesan sinyal mampu menyajikan hasil pembacaan yang akhir yang baik dalam hal absorpsi atau transmisi. Banyak dari instrumen yang lebih baru termasuk mikroprosesor mampu memanipulasi data lebih luas daripada sinyal. Selanjutnya, spektroskopi emisi atomik. Instrumentasi dari AES tidak jauh berbeda dengan SSA. Dua bentuk spektroskopi emisi atomik yang paling umum digunakan dalam analisis instrumentasi secara induktif makanan adalah spektroskopi emisi nyala api dan spektroskopi emisi plasma optik yang digabungkan secara induksi. Spektroskopi emisi plasma optik yang digabungkan secara induktif biasanya terdiri dari komponen berikut. Yang pertama, obor plasma argon, yaitu obor plasma yang terdiri dari 3 tabung kuarsa konsentris yang berpusat pada kumparan tembaga. Plasma terdiri dari gas terionisasi ion dan elektron yang berlimpah yang membuat aliran plasma menjadi suatu konduktor. Yang kedua, monokromator, seperti yang pada spektroskopi serapan atom tadi. Kemudian detektor juga. Selanjutnya, gabungan plasma induksi dengan spektrometer massa atau disingkat ICP-MS. ICP-MS merupakan terobosan baru dalam teknik analisis multi-unsur dan isotop. Alat ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu mempunyai latar lebih sederhana, batas deteksi lebih rendah, dan dapat memberi informasi kelimpahan isotop. Analisis isotop tidak mungkin dilakukan dengan absorpsi atom atau spektroskopi emisi karena garis absorpsi dan emisi sama untuk semua isotop unsur tertentu. Pendekatan lain untuk mengurangi gangguan dari spesies poliatomik adalah dengan menggunakan ICP-MS resolusi tinggi yang menggunakan spektrometer massa bidang fokus ganda untuk memisahkan ion yang dihasilkan oleh plasma. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dea dan Rida. Nah, di sini ada 9 pertanyaan. Ya, di mana soal pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan transisi energi dan mengapa dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur elemen yang diberikan dalam sampel yang berisi banyak elemen, serta apa sumber energi yang menghasilkan transisi energi dalam instrumen AAS. Nah, jadi transisi energi dalam hal ini itu merupakan spektrum serapan atom yang dihasilkan ketika atom dalam keadaan dasar ini menyerap energi dari sumber radiasi itu tersendiri gitu. Kemudian spektrum emisi atom ini dihasilkan ketika atom netral dalam keadaan
tereksitasi memancarkan energi saat kembali ke keadaan dasar atau dalam keadaan yang lebih energi yang lebih rendah lagi. Nah, untuk dalam tipe AAS ini, atom akan menyerap ultraviolet serta cahaya yang tampak menjadi transisi serta level energi yang lebih tinggi. AAS ini biasanya digunakan untuk mendeteksi logam, sedangkan dalam tipe AES, atom akan bereaksi pada panasnya api, plasma, busur, atau percikan untuk mengeluarkan cahaya AES yang digunakan berdasarkan intensitas cahaya untuk memeriksa kuantitas unsur di dalam sebuah sampel. Nah, soal yang kedua, bagaimana proses atomisasi yang berkaitan dengan analisis AES dan AAS? Nah, jadi meskipun penguapan api dan elektrotermal ini adalah teknik atomisasi yang paling umum, beberapa metode atomisasi lainnya juga digunakan untuk penggunaan khusus. Yang diantaranya itu adalah atomisasi pelepasan cahaya, teknik pembangkit hidrida yang dikhususkan dalam solusi elemen tertentu, serta atomisasi uap dingin. Kemudian soal yang ketiga itu bagaimana prinsip operasi yang mendasari instrumen ICP-OES, bagaimana kita menjelaskan instrumen yang akan kita beli kepada atasan, kemudian jelaskan bagaimana AES berbeda dengan instrumen. Nah, jadi jawabannya itu prinsip operasi ICE-OES ini adalah prinsip utamanya itu mendapatkan unsur-unsur yang dapat memancarkan karakteristik cahaya pada panjang gelombang yang dapat diukur. Kemudian susunan-susunan dari dasar dari ICP ini terdiri dari 3 tabung, yaitu termed outer loop, intermediate loop, and inner loop. Nah, bagian-bagian yang harus ada pada ICP ini sendiri adalah ICP torch, nebulizer, high frequency generator, transfer optik, dan spektrometer, serta komputer interface. Nah, AAS ini tentu saja berbeda dengan ICP, ya dilihat dari kelemahannya. Kalau AAS ini dia digunakan untuk analisis AS dan SE, dengan waktu yang diperlukan itu relatif lebih lama, dengan tujuan untuk reaksi yang sempurna kurang lebih 10 menit. Jadi, proses analisisnya ini akan lebih lama dari ICP ini sendiri. Sementara keuntungan dari ICP ini untuk jangka lama itu, ICP ini mampu untuk mengidentifikasi dan mengukur semua unsur-unsur kecuali argon dengan batas pengukuran 1-100 gram per dl. Kemudian analisa kuantitatif dapat dilakukan dengan cepat serta tidak memerlukan sampel yang banyak. Jenis preparasi dan perawatannya bagaimana? Nah, untuk ICP, preparasi sampelnya ini memerlukan preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi dengan microwave, nebulasi, desolvasi, kemudian eksistasi, dan deteksi. Untuk AAS sendiri, dia ini harus memperhatikan hal-hal yang diantaranya adalah pengaruh asam dan konsentrasi asam yang sangat mempengaruhi hasil pengukuran dari serapan atom. Kemudian untuk soal nomor 4, jadi guna dari HCl ini atau hollow cathode lamp atau lampu katoda berongga ini dalam AAS, yaitu berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi yang akan diuji sehingga dia akan mudah untuk tereksitasi. Kemudian guna plasma itu adalah suatu gas ionisasi yang terdiri dari ion, atom, elektron yang berfungsi sebagai sumber atomisasi dan eksitasi, dan kemudian pancaran yang dihasilkan unsur dengan mengukur intensitasnya. Yang ketiga itu fungsi dari sistem optik Ansel di ICP-OES. Jadi gunanya ini adalah untuk menghasilkan resolusi yang tinggi, stabil, dan batas deteksi yang rendah. Kemudian guna dari nebulizer di AAS dan ICP-OES, guna nebulizer di AAS dan ICP-OES ini adalah untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 μm dengan cara menarik larutan melalui kapiler dengan penyisapan gas, bahan bakar, dan juga oksidan. Kemudian disemprotkan ke ruang pengabut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruth.
oleh Rida. Soal nomor 5. Mengapa KCl atau LiCl diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat? KCl dapat ditambahkan atau dikurangi dengan alasan bahwasannya metode yang dilakukan adalah untuk menggambarkan kemampuan metode dalam mengukur zat atau analit tertentu secara cermat dengan keberadaan zat komponen. Dan akurasi yang dilakukan dalam percobaan adalah untuk menunjukkan derata kedekatan hasil analisa melalui metode yang dipakai dengan kadar analit yang sebenarnya. Nomor 6. 5 sumber kesalahan potensial dalam sampel persiapan sebelum analisis serapan atom. Yang pertama, gangguan kimia yang disebabkan karena penyerapan loncatan atom yang berkurang dalam kombinasi molekul dalam flame, sehingga flame yang tidak cukup panas untuk memecah, atau pada saat pemecahan atom dioksidasi langsung menjadi senyawa yang tidak terpecah pada temperatur flame. Yang kedua, gangguan spektral. Yang ketiga, gangguan non-spektral. Yang keempat, gangguan penguapan zat terlarut. Yang kelima, gangguan ionisasi. Soal nomor 7. Anda melakukan analisis zat besi pada sampel susu menggunakan AAS. Hasil untuk bagian yang kosong adalah tinggi. Apa yang dilakukan? Kadar logam Fe dalam sampel susu dapat ditentukan dengan cara mengukur absorbansi larutan sampel susu pada panjang gelombang maksimum Fe. Kemudian nilai absorbansi dapat dimasukkan ke dalam persamaan resilinier Fe untuk ditentukan kadarnya. Nomor 8. Batas deteksi untuk kalium lebih rendah ICP OES daripada API AES. Bagaimana batas deteksi ditentukan dan apa fungsinya? Batas deteksinya menentukan batas deteksi umumnya dengan cara melihat rendahnya elemen dengan jumlah 1 sampai 100 gram per A. Fungsinya untuk mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur dengan bersamaan ICP cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultratrace sampai ke tingkat komponen utama. Batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1 sampai 100 mg per L. ICP menyelesaikan pembacaan berbagai elemen yang dianalisis dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 30 detik, dan hanya menggunakan kurang lebih 5 mili sampel. Walau secara teori, semua unsur kecuali argon dapat ditentukan menggunakan ICP, namun beberapa unsur tidak stabil memerlukan fasilitas khusus untuk menanganinya. Selain itu, ICP memiliki kesulitan menangani analisis senyawa halogens. Optik khusus untuk transmisi wavelength sangat singkat sangat diperlukan. Soal nomor 9. Berapa rasio M per Z yang akan Anda gunakan untuk kalsium? Mengapa? Mengapa penting untuk mengetahui massa isotop argon serta kalium dan kalsium? Sistem ini menggunakan spektrometer massa di bidang sektor pemfokusan ganda dalam geometri Mattauch-Herzog, di mana lebar pita energi berkas ion dikurangi menggunakan penganalisis energi elektrostatis. Untuk aplikasi dalam analisis zat gizi. Jurnal 1. Pengembangan dan validasi metode deteksi gelombang mikro atau penentuan logam berat.
kadmium dan timbal dalam coklat dengan spektroskopi serapan atom yang dimaksud dengan SSA. Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang coklat yang telah dilakukan terhadap 69 merek coklat di Mumbai, India. Hasilnya menunjukkan bahwa coklat mengandung logam berat Pb, Cd, dan Ni dengan konsentrasi berturut-turut sebesar 0,93, 0,105, dan 1,63. Penelitian ini juga pernah dilaporkan bahwa coklat mengandung logam berat Cd dan Cu, Ni dan Zn dengan konsentrasi masing-masing sebesar 1,95, 14,15, 2,90, dan 20,02. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat nitrat analysis atmospheric aquabase pro injection, larutan standar, jenis bar ditambah sebanyak 0,2, ditriksi basah sistem gelombang mikro, sampel coklat 0,2 gram yang sudah disiapkan dalam tabungan vessel polipropilena, didestruksi menggunakan gelombang mikro tanpa modifikasi. Didinginkan di dalam gelombang mikro 5 menit pada suhu kamar 5 menit. Kemudian saring menggunakan kertas wasmat 40. Filtrat diukur menggunakan SSA pada panjang gelombang 228,8 nm untuk CD dan 283 dm untuk RP. Data yang dilaporkan adalah rata-rata dari 5 replikasi sampel hasil destruksi. Selanjutnya dilakukan validasi yang meliputi linearitas, presisi, akurasi, batas deteksi LOD, batas kuantitasi LOQ, dan kekuatan metode robustness. Selanjutnya jurnal 2 yaitu penentuan makro dan mikronutrien pada tumbuhan menggunakan iGLAD 4200 MP dan AES. Jurnal ini membahas spektrometer emisi atom plasma gelombang mikro yang berkait dengan peningkatan keselamatan dan upaya untuk mengurangi biaya. Biaya pengoperasian berkurang secara signifikan melalui penggunaan nitrogen sebagai gas plasma instrumen yang pada gilirannya meningkatkan keamanan karena pembuangan gas yang mudah terbakar. Selanjutnya, dalam catatan aplikasi ini, iGLAD 4200 microfiber plasma atomic emission dengan plasma berbasis nitrogen yang dihasilkan dari energi gelombang mikro yang digabung secara magnetis digunakan untuk penentuan P, K, Ca, Pg, B, Co, Mo, Cu, Ve, Mn, Si, dan Zn. Aplikasi ini juga berlaku untuk iGLAD
4.210 MP dan AES. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini. 1. Dilakukan dalam menggunakan iGLID 4.200 AB dan AES yang dilengkapi dengan generator neutron. 2. Perlengkapan Luna MP yang memiliki fitur alat mengoptimalkan otomatis yang mudah digunakan yang memungkinkan mengoptimal cepat laju aliran gas, nebulasi dan posisi tampilan untuk setiap elemen dan panjang gelombang dalam metode. 3. Standar Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyusunan laporan kami mengenai CBR dan CGR. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.